Halo teman-teman pejuang RSP. Minggu ini kita akan membahas tentang the myths of perfectionist atau mitos-mitos tentang kesempurnaan. Nah, materi ini akan membahas tentang apa saja mitos-mitos dalam kesempurnaan atau perfeksionis yang menjadi alasan-alasan atau pembenaran-pembenaran dalam melakukan eksekusi, teman-teman. Pernah nggak kita punya teman atau rekan kerja yang kurang pede dengan kerjaannya, kurang percaya diri dengan hasil outputnya, sehingga kalau udah saatnya, udah eksekusi atau ayo kumpulkan gitu, itu selalu bilang, nanti deh kayaknya ada yang kurang apa gitu. Atau malah jadi overthinking, terus bilang, nanti deh jalannya kita tunggu ini dulu atau ada apa gitu. Nah, itu yang bikin sering menunda-nunda untuk melakukan eksekusi. Mereka ingin mengejar kesempurnaan. Atau kalimat-kalimat sejenisnya yang intinya mereka selalu menunggu rapi dulu deh, sempurna dulu deh, baru nanti kita kerjakan. Padahal dalam eksekusi, kita akan selalu menemukan ketidaksempurnaan, baik dari sisi teknis, dari sisi ilmu, dari sisi keterampilan, ataupun dari pengalaman-pengalaman. Pasti nanti bakal ada, nanti yang kurang gitu. Nah, kita akan belajar di sesi ini tentang mitos di sekitar konsep menunggu untuk menjadi perfeksionis yang justru malah jadi kontraproduktif ya, atau perfeksionis ini jadinya malah nggak berguna gitu kan. Dengan kita percaya tentang mitos-mitos kesempurnaan atau mitos-mitos perfeksionis ini, percaya nggak percaya ya, perkembangan diri kita ini jadinya cenderung jadi lambat. Kenapa? Karena setiap mau eksekusi lama, nunggu sempurna dulu. Mau evaluasi lama, nunggu sempurna dulu. Mau progres ya lama karena nunggu eksekusi itu. Ya karena itu kita harus percaya bahwa untuk bisa jalan, untuk bisa eksekusi itu tidak harus sempurna. Ya. Yuk kita bahas kenapa kesempurnaan itu justru menjadi kontraproduktif terhadap kerja-kerja kita. Yang pertama, tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Kenapa? Ya ini karena ya fakta alamiah gitu ya. Ini adalah fakta sunatullah yang menjawab tentang orang-orang yang mengejar prinsip kesempurnaan. Percaya deh, kalau nggak percaya, dipikir-pikir lagi. Kan nggak ada sesuatu yang sempurna, yang benar-benar sempurna. Kenapa? Ya karena pasti akan ada improvement. Ya karena setelah kita mencapai kesempurnaan, yang kita anggap kesempurnaan itu tadi, yang versi kita, itu akan selalu merasa belum cukup, dan belum cukup terus gitu. Jadi semakin kita mengejar kesempurnaan, kita ya nggak akan pernah merasa cukup. Gitu aja terus, jadi lingkaran setan gitu. Jadi lingkaran yang, nggak cukup, pengen diperbaiki lagi. Padahal, ya konsep-konsep itu membuat kita mikir, wah, pengen diberesin lagi, gitu aja terus sampai nggak pernah dijalankan atau dieksekusi rencana-rencana kita. Nah, yang kedua, ingat teman-teman, setiap pekerjaan itu sebenarnya udah ada passing grade-nya. Artinya apa? Yaitu suatu pekerjaan dengan kualitas minimum yang bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang tidak gagal, atau ya udahlah gitu, minimal kamu tercapai ini, ya nggak mesti bagus-bagus banget gitu. Itu aja udah cukup gitu, nggak mesti sampai nilai yang pol 100 gitu, nggak mesti itu untuk setiap pekerjaan. Ada juga ekspektasi atasan kamu yang juga nggak bakal ya gimana-gimana, karena memang mereka juga menyadari, setiap atasan tuh menyadari bahwa setiap pekerjaan timnya atau staffnya tuh nggak bakal yang sempurna banget gitu. Nah, asal progres, terusnya minimal dikasih rating 80 gitu, itu udah lebih dari cukup gitu. Dikatakan pekerjaan itu berhasil. Gak muluk-muluk sampai nilai 100 dan sebagainya. Karena saya yakin hampir setiap orang juga gitu. Karena ya kita semua menyadari gitu ya, untuk bisa sampai level grade 100 ya sangat jarang sekali, atau ya kemungkinannya kecil. Nilai 80, 90 gitu aja udah cakep banget gitu kan. Gak perlu yang ya perfect banget gitu. Karena apa ya? Karena semua orang menyadari gitu, ketika nanti ada perspektif yang berbeda, menurut kita sempurna, menurut orang lain nggak sempurna gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita lagi kerjasama dalam satu tim, terus setiap anggota itu tunggu-tungguan untuk mencapai level kesempurnaan yang mereka persepsikan sendiri-sendiri,
kalau semuanya hidup dengan persepsinya masing-masing, ya nanti nggak kelar-kelar dalam satu tim itu gitu. Agak susah geraknya. Yang satu yang disebut sempurna begini, yang satu disebut sempurna begini, yang satu disebut sempurna begitu. Kalau mereka ngejar kesempurnaan, ya kerjaan kita dalam satu tim tuh nggak kelar-kelar dan susah solidnya gitu. Oke, yang keempat, itu perfeksionis biasanya fokusnya itu hanya ke satu hal, atau POV-nya itu atau point of view-nya jadi lebih sempit daripada orang yang oh ya udah jalan aja dulu nanti kita perbaiki. Blind spot lain yang nggak kelihatan justru diabaikan karena nggak fokus ke situ. Jadi justru malah ini banyak miss-nya. Lah, karena banyak blind spot ini yang akan menjadi atau timbul masalah-masalah baru. Karena review pekerjaan ini jadi lebih berat, blind spot yang bermasalahnya jadi lebih banyak. Itu jadi beban tersendiri loh. Karena yaitu tadi, blind spot yang tadinya nggak terlihat tiba-tiba muncul, pengen diperbaiki lagi. Begitu aja seterusnya gitu sampai jadi lingkaran setan di sisi blind spot gitu. Akan begitu terus. Jadi POV-nya sempit, blind spot-nya semakin banyak, fokusnya hanya yang menurut kita itu nggak sempurna, padahal banyak sisi-sisi lain yang harus kita perbaiki gitu. Nah, yang agak unik, orang-orang yang mengejar kesempurnaan itu agak susah untuk dikasih pressure yang tinggi gitu atau tekanan tinggi. Karena apa? Karena kalau pengen mencapai level kesempurnaan itu mereka nunggu moodnya bagus, dibutuhkan situasi yang tenang, situasi yang kondusif gitu. Lah malah ini jadi lebih lama teman-teman. Karena apa? Ya mereka mengejar sesuatu yang nggak bakal ketemu gitu. Alasannya apa? Ya mereka berpikir wah butuh pikiran yang tenang lah untuk mengerjakan sesuatu ini, butuh situasi yang bagus, butuh mood yang bisa disupport, kan butuh situasi yang mendukung gitu. Ini kan jadi tambah lama kerjaan kita, malah jadi nggak kelar-kelar. Oke, jadi buat teman-teman yang load pekerjaannya agak banyak dan lumayan tinggi, udahlah, nggak perlu ngejar nilai 100 banget, nggak perlu ngejar kesempurnaan. Ya kalau udah jadi 80, ya sekitar nilai 81, ya udah cukup lah 80-81 gitu, udah selesai, terus kita move ke pekerjaan-pekerjaan lainnya. Seterusnya begitu aja terus mengulang, karena ini nanti akan diperbaiki, nanti akan disempurnakan lagi, terus nanti diperbaiki, asal standar kita udah bisa 80 selesai kelar. Kalau nggak gitu ya agak berat, nanti progres kita jadi lambat, nunggu ini sempurna dulu, nunggu ini sempurna dulu, nunggu ini sempurna dulu, padahal ini perbaiki. Oke teman-teman pejuang RSP, itu tadi mitos-mitos tentang kesempurnaan yang sebagian dari kita ada yang meyakininya. Oke, udah clear kan? Jadi kenapa kita nggak mesti jadi orang yang perfeksionis banget? Ya udah, mulai aja dulu, nanti kan kita akan bisa perbaiki continuous improvement gitu. Oke teman-teman, terima kasih dan selamat mempraktekkan.